rencana pembunuhan sudah matang, akhirnya eksekusi dilakukan sama mereka. Tapi ternyata rencana pembunuhan ini tidak berjalan sesuai rencana, Rek. Karena Elagabalus berhasil melarikan diri untuk sementara. Halo Rek, ketemu lagi sama aku. Jangan bosen-bosen ya ngeliatin aku. Makasih banget udah mau klik video aku. Sejujurnya agak sedih sih, subscribernya udah 2 juta, tapi yang nonton masih dikit banget. Ayo dong ajak teman kalian buat tonton. Tapi gak apa-apa, buat kalian yang udah nonton, aku akan kasih hal-hal yang menarik buat kalian semua. Kali ini aku mau nyeritain tentang Raja Romawi kuno yang sangat menjijikan dan doyan maksiat. Kalau biasanya kan Raja Romawi kuno itu kejam-kejam. Nah yang satu ini terkenalnya bukan karena kejam, tapi karena tingkahnya yang super aneh dan gak ngotak banget. Gak usah lama-lama, gini ceritanya. Namanya adalah Heliogabalus atau Elagabalus. Kita sebut aja dia Elagabalus aja ya. Dia menjadi terkenal bukan karena prestasi, bukan juga karena kejam, tapi dia terkenal karena ahli maksiat. Wah, ini si Elagabalus ini hidupnya cuma 18 tahun. Dia diangkat jadi kaisar umurnya masih 14 tahun dan memimpin berarti selama kurang lebih 4 tahunan aja. Soalnya ending hidup si Elagabalus ini tragis banget, Rek. Tapi beberapa ahli berspekulasi kalau Elagabalus ini sebenarnya kena fitnah dan kemaksiatan yang dia lakukan itu sebenarnya cuma dibesar-besarkan, dilebay-lebaykan gitu. Ya gimana ya? Semakin tinggi pohon, pasti angin yang niup kan semakin kuat juga ya. Tapi kalau menurut aku sendiri, dibilang fitnah juga agak kurang tepat. Soalnya setelah aku baca semua ceritanya, dia ini emang agak-agak gak waras dan gak normal gitu loh. Lanjut, kita kenalan sama bapak ibunya si kaisar aneh ini. Bapaknya namanya Sextus Varius Marcellus. Bapaknya namanya Sextus Varius Marcellus dan ibunya namanya Julia Soamias. Si Elagabalus ini lahir sekitar tahun 204. Nah, pas masa kecilnya, dia melayani dewa matahari di daerah Suriah. Si Elagabalus ini pun menjadi imam besar di Emesa. Makanya namanya si Elagabalus ini ada helio-helionya gitu kan. Soalnya emang ada hubungannya sama kebiasaannya dia nyembah dewa matahari. Si Lah ini dengan profilnya si Elagabalus yang suka nyembah dewa matahari, dia jadi masalah di Romawi. Dia seenak jidat aja mengganti dewa Jupiter dengan dewa matahari asli Suriah yang bernama dewa Elagabal. Iya jelas warga sekitar gak suka dong dan merasa ini adalah penistaan. Apalagi si Elagabalus ini waktu bikin aturan itu kan masih umur 14 tahun ya. Ya mana ada warga yang suka sama aturan bocil seumuran anak-anak SMP gini kan, Re? Emang kalian mau dipimpin sama anak seumuran SMP terus aturannya dirubah-rubah gitu aja? Nggak mau juga kan? Lama-kelamaan para petinggi Romawi saat itu mulai sadar nih, lah tingkah si Elagabalus nih kok agak-agak nyeleneh ya. Dan mereka nganggep kalau Elagabalus ini orangnya agak cucok gitu ya, melambai. Istilahnya kalau zaman sekarang tulang lunak gitu ya. Dia ini emang sifatnya nggak manly banget. Dia juga kelainan dalam hal seksual. Si Elagabalus ini gak suka sama pakaiannya Romawi dan Yunani karena terbuat dari wool yang murah, gatel kali ya kalau dipakai. Masalah yang paling besar sebenarnya bukan di situ. Masalahnya dia ini kaisar, tapi pengen berubah jadi cewek dong. Dia pengen transgender. Oh wow. Dia menjadi salah satu orang pertama dalam sejarah yang menjalani transgender. Dia kesana kemari berusaha mencari dokter yang bisa mengoperasi biar hilang, nggak jadi cowok lagi gitu. Nah yang bikin warga makin greget, dia ini memperlihatkan kelainannya ini di depan masyarakat umum. Jadi seakan-akan Elagabalus ini mau menormalisasikan perilakunya yang menyimpang itu biar dimaklumin aja gitu sama warganya. Bayangin aja nih, kemana-mana dia dandan kayak cewek, pakai perhiasan emas dan juga kemana-mana ditemenin sama kekasihnya yang juga seorang cowok dong. Padahal kaisar loh dia ini. Pacarnya ini namanya Hierokles. Hierokles ini seorang budak dan juru kereta. Terus
Elagabalus memanggil Heracles dengan sebutan suamiku. Geli banget gak sih dengernya? Tapi meskipun dia suka cowok, dia ini udah pernah nikah 5 kali, Rek. Menurut Cassius Dio, negarawan Romawi dan sejarawan asal Yunani dan Romawi, si Elagabalus ini berbuat maksiatnya los banget. Dia juga tiap malam suka minum miras, terus pakai wig kayak cewek. Gak cuman itu, dia juga menjual perempuan. Gak cuman itu, dia juga menjual perempuan-perempuan cantik pada laki-laki mesum di Romawi. Ngerinya, dia juga menyewa satu room full rumah bordir dan mengusir perempuan-perempuan yang ada di sana. Terus dia pura-pura jadi barang dagangannya. Kalian paham gak barang dagangannya di sini maksudnya? Kayak semacam jual diri gitu loh. Aduh ampun deh ya, emang udah gak ketolong si kaisar yang satu ini. Warga Romawi sendiri sebenarnya kalau masalah tingkah nyelenehnya sih masih bisa ditolerir ya. Mereka bilang, oh oke lah, itu urusan si Elagabalus dengan dirinya sendiri. Toh juga nggak nyusahin dan makan ternaknya warga sekitar juga kan. Tapi ada nih satu kasus yang bikin warga bener-bener marah, bikin mereka pengen sikat si Elagabalus ini. Oke lah ya kalau suka cowok nggak ganggu yang lain, tapi ternyata dia ini juga suka ganggu cewek. Maksudnya tuh si cewek ini dipakai sama dia. Dipakai, kalian paham kan? Cewek ini adalah perawan Vesta. Perawan Vesta itu bukan nama orang ya, Dek, tapi sebuah jabatan. Perawan Vesta adalah pendeta wanita bagi Dewi Vesta atau Dewi Perapian pada masa Romawi kuno. Tugas utama mereka ini adalah menjaga api suci Vesta. Nah, tugas ini tuh suatu kehormatan bagi wanita yang melakukannya. Nah, bayangin aja, pendeta wanita suci dipakai sama dia. Ya gimana nggak ngamuk dong warganya ya kan? Tapi si Elagabalus bilang kalau melakukan perbuatan menjijikan ini pada seorang Vesta karena ada alasannya. Dan alasannya menurutku udah narsis ya, narsis stadium akhir deh pokoknya. Elagabalus merasa kalau dirinya adalah dewa matahari, dan untuk menciptakan anak-anak dewa dia harus nikah sama seorang dewi. Oh gitu alasannya ya. Vesta yang ia nodai ini namanya Aquilia Severa. Walaupun udah dinodai, tapi akhirnya sama Elagabalus dinikahin. Ya meskipun agak aneh, tapi si Elagabalus ini masih punya hati nurani lah ya dinikahin. Soalnya kalau ada Vesta ketahuan melakukan hubungan seksual, si Vesta itu akan dikubur hidup-hidup. Ngeri ya hukumannya. Berhubung si Elagabalus kayaknya jatuh cinta sama si Aquilia ini tadi, akhirnya mereka menikah deh. Dia juga mau menciptakan anak-anak dewa dari hasil pernikahannya dengan si Vesta ini. Dan ini bikin para penduduk Romawi jadi marah banget sama dia. Dia melakukan hal keji itu juga ada alasannya, Rek. Banyak alasan lu ya. Karena pada pernikahan pertamanya dia gagal mewujudkan mimpinya. Sebelumnya itu dia kan di Suriah ya. Terus dia tuh pulang ke Romawi. Nah pas baru datang, dia langsung dilantik jadi kaisar. Dia jadi kaisar karena melakukan konspirasi dengan neneknya. Dia menjatuhkan kaisar yang sebelumnya yang bernama Kaisar Karakalaka. Dia menjatuhkan kaisar sebelumnya yang bernama Kaisar Karakala. Caracala tulisannya. Bacanya Caracala atau Karakala. Nah itu deh pokoknya. Terus selesai dilantik, dia punya cita-cita yang kayak aku bilang tadi, yaitu menciptakan anak dewa. Dia pun mewujudkannya dengan menikah sama seorang bangsawan namanya Julia Cornelia Paula. Berhubung gak cocok, pernikahan mereka cuman bertahan 1 tahun. Si Elagabalus pun menceraikan istri pertamanya ini karena si istri gak cocok bersanding sama kaisar sang dewa api. Gitu, Rek. Kalian bingung gak? Tadi aku nyeritain timelinenya emang mundur ya. Jadi gini kronologisnya, si Elagabalus ini nikah dulu sama Julia Cornelia Paula, terus nikah lagi sama Aquilia Severa, terus dia nikah lagi sama 3 wanita lain, dan akhirnya dia jadi transgender dan berhubungan sama Heracles tadi yang pacar cowoknya tadi itu. Kayak gitu loh, Rek. Udah paham? Sekarang adalah akhir cerita si kaisar yang paling suka maksiat ini. Si Elagabalus udah dibenci banget sama keluarga dan masyarakat Romawi pada waktu itu, Rek. Udah menodai anak orang, suka sama cowok pula, ya kan? Siapa yang suka sama dia ya kan? Karena hubungan dia sama Heracles ini udah gak ketolong lagi dan dianggap menjijikan, akhirnya direncanakanlah sebuah pembunuhan. Yang ngerencanain pembunuhan ini adalah neneknya sendiri. Dia minta bantuan Praetorian Guard untuk melakukan tugas ini. Ketika rencana pembunuhan sudah
sudah matang, akhirnya dieksekusi. Salah. Ketika rencana pembunuhan sudah matang, akhirnya eksekusi dilakukan sama mereka. Tapi ternyata rencana pembunuhan ini tidak berjalan sesuai rencana, Rek. Karena Elagabalus berhasil melarikan diri untuk sementara. Loh, kok bisa? Dia berhasil lolos karena dibantu sama ibunya. Ya namanya ibu ya, sebejat apapun anaknya pasti dilindungin. Si ibu mencoba sekuat tenaganya untuk melindungi anaknya. Tapi usaha mereka udah nggak bisa mengalahkan kemarahan para Praetorian Guard. Part ini agak nyesek sih menurutku ya. Pas udah ke pojok, Elagabalus dan ibunya ini berpelukan kenceng banget. Mereka saling melindungi. Sayangnya kedua orang itu mati bersama. Kedua kepalanya dipenggal, terus badannya diseret keliling kota sambil ditelanjangi. Terus tubuh Elagabalus dibuang ke sungai Tiber, sedangkan tubuh ibunya dibuang ke satu tempat yang nggak tahu apa namanya. Aduh, kasihan banget si ibunya ya. Karena tingkah anaknya malah dia ikut kena imbasnya. Kalau di peribahasa bahasa Jawa kayak gini, Rek. Anak pola bapak keprada. Maksudnya apapun yang dilakukan anaknya, orang tuanya jadi kena gitu loh. Makanya kalian jangan bertingkah aneh-aneh deh. Kasihan ibu bapak itu di rumah kerja keras nyekolahin anak-anaknya. Malah si anaknya banyak tingkah sampai merugikan orang tua. Jangan ya, Rek, pokoknya jangan. Nah terus setelah dua orang tadi meninggoy mengenaskan, warga juga menghabisi pengikut si Elagabalus termasuk pacarnya yang bernama Heracles tadi. Terus patung Elagabal yang sempat dibawa Elagabalus tadi dikembaliin lagi ke Suriah. Dan semenjak itu LGBT udah dilarang total di Romawi. Sampai sekarang pun LGBT dilarang ya dimanapun dan siapapun. Jangan sampai dinormalisasikan, gak ada ampun deh pokoknya. Nah itu tadi cerita tentang Raja Romawi kuno yang hobi maksiat. Kalau ada salah kata atau mungkin ada info yang kelewatan, bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye-bye.